Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 915. Teknik menggambar pedang. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Tuan Heng Lian?" Anehnya ada beberapa orang yang melirik ke arah Chen Tiesan. Chen Tiesan juga seorang ahli pelatihan horizontal dan kemampuannya untuk mengalahkan master alam bawaan dengan kekuatan fisiknya yang kuat adalah simbol dari kekuatan itu sendiri. Hanya saja dibandingkan dengan Tuan Wood yang ada di depannya, kekuatan Chen Tiesan sama sekali tidak cukup. Dia mampu mengalahkan Mu Qingyun, tetapi dia dikejutkan oleh tamparan Lan Xuetian. Sementara Tuan Wood yang ada di depannya ini sudah menahan pukulan dari Master Alam Bawaan ke-9, bahkan kalaupun Master Alam Bawaan ke-9 itu tampaknya tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk membuat siapapun merasa ketakutan. Wajah Chen Tiesan tidak bergerak. Tentu saja dia tahu bahwa kekuatan fisiknya tidak sebaik pemuda di depannya. Pemuda itu terlihat kurus dan lembut, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti master pelatihan horizontal. Pemuda itu jelas merupakan master kultivasi alam bawaan. Apa yang membuat orang-orang ini berani membandingkan dirinya dengan Leon? Su Xuan kembali menatap Tuan Yang. Kepahitan di wajah Tuan Yang menjadi lebih kuat. Pantas saja anak ini tidak mau belajar seni bela diri darinya. Kekuatan tempur anak ini tidak berada di bawahnya. Setidaknya kalaupun dia harus memblokir pukulan Lu Zhu, dia pasti tidak akan bisa melakukannya dengan santai. Begitu Tuan Yang memikirkan, kalau dia sudah mengatakan kepada Leon bahwa Leon sudah melewatkan kesempatan yang baik, wajah Tuan Yang menjadi memerah. Dia tidak ingin banyak berbicara. Pukulan yang dia terima dengan kedatangannya di konferensi ini terlalu besar. Jadi dia hanya berkata, "Tidak satu pun dari mereka yang mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mari kita lihat lebih dekat." Su Xuan tidak berani mengatakan apa-apa. Seluruh hatinya seperti mati rasa. Su Mengjia di samping membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Leon di atas panggung dengan tatapan kosong. Orang ini benar-benar master tersembunyi. Hanya tatapan mata putus asa Su Mengqi yang menunjukkan ekspresi harapan pada saat ini. Paman kecilnya ternyata sangat kuat. Su Xiaoqin berkata kepada Li Ruyan yang ada di samping dengan wajah puas, "Ruyan, anak buahku sangat kuat, bukan?" Ye Xiaosu segera memutar matanya. Sejak kapan Leon menjadi anak buahnya? Namun Li Ruyan hanya mengangguk bodoh. Benar-benar luar biasa. Untuk bisa melawan Master Alam Bawaan ke-9, mungkinkah itu tidak luar biasa? Adapun Li Chenhui, dia tidak tahu harus berkata apa. Dan Fox Meir yang mengira Leon akan terbunuh oleh pukulan Lu Zhu menjadi sangat kecewa. Pada saat ini, Lu Zhu yang ada di atas panggung terkekeh. "Kau benar-benar punya kekuatan. Tidak sia-sia aku datang secara pribadi." Baru saja dia hanya meninju secara acak untuk menguji kekuatan Leon. Sudah jelas kalau Master Alam Bawaan ke-8 dari Menara Yunjian pasti mati di tangannya. Tapi dia tidak peduli. Ada perbedaan antara Alam Bawaan ke-8 dan Alam Bawaan ke-9. Apalagi dia bukan Master Alam Bawaan ke-9 yang biasa. Leon tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi menatap Lu Zhu dengan serius dan bertanya, "Kau adalah murid Lin Xiaonan?" Mu Qingyun pernah mengatakan kepadanya bahwa Lei Qianqiu adalah murid luar dari Grandmaster luar negeri Lin Xiaonan, dan sekarang Lei Qianqiu memiliki Master Alam Bawaan ke-9 di sisinya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa anak ini juga berasal dari luar negeri. Lu Zhu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Ya, dan aku datang ke sini untuk membunuhmu, untuk membalaskan dendam kakak laki-lakiku." Semua penonton yang ada di bawah panggung berseru lagi di dalam hati mereka, "Lin Xiaonan,
Grandmaster Lin yang telah bertarung dengan Xuan Yuan selama 300 ronde. Orang ini ternyata adalah murid Master Sekte Lin. Tidak heran dia memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, karena dia adalah murid Master Sekte Lin. Bukankah itu berarti ada Grandmaster hebat yang berdiri di belakang Sekte Lei? Tuan Yang, yang hanya memiliki sedikit kepercayaan pada Leon, kembali menghela nafas dengan suara rendah. Ini sudah berakhir. Leon memang sangat kuat, dan dia bahkan merasa bahwa Leon mungkin benar-benar bisa mengalahkan Lu Zhu, seorang master dari alam bawaan ke-9. Namun meskipun begitu, ada master hebat di belakang Lu Zhu. Begitu Grandmaster Agung itu secara pribadi kembali ke negara ini, siapa yang bisa melawannya kecuali 4 Grandmaster Agung? Sekarang Lu Zhu sudah mengakui identitasnya. Dia juga secara tidak langsung memberikan tekanan kepada Leon. Sejujurnya hal ini sangat tabu dalam pertarungan hidup dan mati. Namun pada saat ini, Leon yang ada di atas panggung malah mencibir. Apakah Lin Xiaonan sudah gila? Setelah seorang muridnya terbunuh, dia malah mengirim muridnya yang lain untuk mati. Kalau dia ingin membalas dendam, kenapa dia tidak datang sendiri? Ruangan itu langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini terlalu keras kepala, bukan? Beraninya dia menghina seorang Grandmaster. Apakah dia tidak khawatir Lin Xiaonan benar-benar akan datang? Kemarahan di hati Lu Zhu langsung tersulut pada saat ini. Lu Zhu langsung meraung marah. Wah, kau sudah mati. Tiba-tiba dia mencabut pedang sarung bambu yang diikat di pinggangnya dan menebas Leon dengan kecepatan penuh. Bilahnya masih di dalam sarung bambu, tapi pedang Qi yang tebal dan agung meledak dalam sekejap, lalu berubah menjadi sinar pedang besar dan menebas ke arah Leon di udara. Pedang ini bahkan lebih menakjubkan daripada pedang terkuat Lan Suetian barusan, bahkan lebih menakutkan dan juga lebih cepat. Tidak ada yang mengira bahwa di hadapan pedang yang menakutkan ini, Leon akan mampu menahannya. Satu-satunya jalan keluar adalah menghindar. Tapi Leon tidak menghindar ketika menghadapi pedang yang cukup untuk meretakkan gunung dan memecahkan batu. Dia hanya melemparkan pukulan ke depan seperti yang baru saja dia lakukan. Hanya saja niat tinju yang dipadatkan oleh pukulan ini bahkan lebih kuat, seperti matahari kecil yang terbit yang langsung menghantam pedang tebal itu. Aura pedang mengerikan itu hancur oleh pukulan Leon. Kelopak mata semua orang melompat liar. Pukulan barusan terlalu mendominasi, bukan? Sosok Lu Zhu mengambil kesempatan untuk datang ke sisi Leon. Dia meraih sarung bambu dengan satu tangan dan memegang gagang pedang dengan tangan lainnya. Aura pedang menyala dari dalam sarung bambu. Lu Zhu langsung menghunus pisaunya. Ini pertama kalinya dia menghunus pedangnya sejak dia datang ke Long Teng. Niat pedang yang telah disimpan selama beberapa hari benar-benar meledak pada saat ini. Teknik menggambar pedang. Terdengar suara mendesing, dan pedang yang menusuk seperti sambaran petir itu langsung mengiris tubuh Leon. Tubuh Leon secara tak terduga terbelah dua oleh pedang itu. Semua orang menatap kosong ke atas ring. Semua orang lupa berpikir, di dunia ini bagaimana bisa ada pedang yang begitu cepat seperti itu. Tadinya mereka berpikir kalau ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Tetapi siapa sangka pemenangnya ternyata bisa diputuskan dengan begitu cepat. Pemuda yang berani menghina Grandmaster Agung itu akhirnya mati seperti ini. Ye Xiaoshu merasa jantungnya seolah akan berhenti berdetak, sementara Su Xiaoqin merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Mata Su Mengqi berkedip dan ada air mata samar yang mengalir di wajahnya. Bahkan Tuan Yang yang telah berkultivasi untuk mencapai alam bawaan keempat, diam-diam menelan ludahnya. Jelas dia juga terpana oleh pedang itu. Teknik menggambar pedang. Kabarnya itu adalah salah satu teknik terkenal milik Grandmaster Lin. Dalam hidupnya, dia akhirnya bisa menyaksikan teknik itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak memiliki penyesalan kalaupun dia harus mati saat ini. Malang sekali nasib anak bernama Leon Wood itu. Terdengar suara yang mendesing.
Dan tepat ketika semua orang mengira kalau Leon telah dibunuh dengan pedang, mereka menemukan bahwa dua bagian sosok itu tidak memuntahkan sedikit pun kabut darah, tetapi dengan cepat menghilang. Tuan Yang yang sudah sangat yakin kalau Leon pasti sudah mati, langsung membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah ring dengan ekspresi wajah tidak percaya. Ternyata itu hanya bayangan. Anak itu benar-benar bisa menghindari pedang yang mengerikan ini. Bab 916, Penindasan Lengkap. Yang lain juga terkejut dan sebuah suara melonjak di hati mereka. Anak itu benar-benar menghindar, lalu di mana dia? Mata Lu Zu juga berkontraksi untuk sementara waktu. Jelas dia tidak menyangka kalau Leon akan bisa menghindari serangan pedangnya. Matanya melihat ke sekeliling, tapi dia sama sekali tidak menemukan sosok Leon. Pada saat ini suara siulan datang dari atas. Ketika Lu Zu mendongak, dia melihat sosok Leon menghantam dengan kecepatan penuh, seolah-olah dia adalah meteor. Kelopak matanya sedikit melonjak, dia memegang pedang di kedua tangannya dan menebas Leon yang jatuh dari langit dengan backhandnya. Cahaya pedang menyala, tetapi begitu bersentuhan dengan Leon, cahaya pedang itu segera dihancurkan oleh kaki Leon. Pupil mata Lu Zu langsung menyipit seperti ujung jarum, dan tanpa ragu-ragu tubuhnya langsung mundur ke belakang untuk menghindari Leon yang bergegas turun. Dengan suara ledakan keras, tubuh Leon baru saja jatuh di atas ring seperti meteor yang turun dari langit dan langsung menghancurkan ring besar itu menjadi sebuah lubang besar. Seluruh penonton di gym terkejut. Awan debu yang tak terhitung jumlahnya melayang dan semua orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Apakah orang ini masih manusia? Ring ini terbuat dari bahan khusus dan selama ini tidak ada orang kuat di alam bawaan yang bertarung di atasnya. Tetapi biasanya, para seniman bela diri alam bawaan itu hanya meninggalkan beberapa jejak dangkal di ring. Bagaimana bisa orang ini benar-benar menghancurkan ring menjadi lubang yang dalam secara langsung? Ye Xiaosu sudah terlihat santai. Gurunya ini benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Kapan dia bisa memiliki kultivasi seperti gurunya ini? Sementara ayah dan anak perempuan Li Chen Hui di sampingnya sudah saling melirik dan mereka semua melihat kengerian di mata satu sama lain. Bagaimana bisa Ye Xiaosu memiliki seorang guru yang begitu kuat seperti ini? Melihat penampilannya, sepertinya guru Ye Xiaosu ini bukan dari keluarga besar. Dari mana anak ini berasal? Adapun Su Xiaoqin, matanya berbinar dan dia tidak sabar untuk segera menerkam Leon dan memeluknya. Dia benar-benar sangat mencintai pria kuat ini. Su Xuan, Su Mengjia, dan Tuan Yang juga terpana melihat pemandangan ini. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa pria yang telah tinggal di rumah mereka selama satu malam itu sangat tangguh. Memikirkan ejekannya terhadap Leon, Su Mengjia hanya merasa wajahnya panas. Dia menghina Leon sebagai orang yang melewatkan kesempatan. Padahal orang yang melewatkan kesempatan itu adalah dirinya sendiri. Adapun Su Mengqi, sama seperti Su Xiaoqin, matanya berbinar-binar karena gembira. Dia terus saja bergumam di dalam hatinya, "Paman kecil, kau benar-benar sangat kuat." Pada saat ini Lu Zu tidak menunggu debu menghilang. Sebelum Leon tiba, dia sudah menebas dengan pedangnya, namun pedang itu hancur oleh pukulan Leon. Lu Zu juga melihat sosok Leon dengan jelas. Pedang panjang di tangannya bergetar dan menebas Leon secara diagonal. Leon bersandar untuk menghindari pedang ini. Tanpa menunggu Lu Zu mengeluarkan pedang berikutnya, dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan menamparkan telapak tangannya ke kepala Lu Zu. Merasakan kekuatan telapak tangan yang menakutkan datang dari atas kepalanya, Lu Zu harus menghentikan serangannya pada Leon dan menebas ke atas dengan backhandnya dan menghancurkan kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu hingga berkeping-keping. Namun Leon sudah menerkam saat ini dan langsung meninju jantung Lu Zu. Tubuh Lu Zu mundur ke belakang untuk menghindari tinju Leon. Tanpa bahaya,
dan pedang panjang di tangannya menebas secara horizontal ke arah Leon. Tapi tubuh Leon membungkuk, jadi dia bisa menghindari tebasan pedang ini dan kemudian dia langsung menyapukan kakinya ke arah Lu Su. Kecepatannya sangat cepat, seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya. Lu Su menendang kakinya dengan keras. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu dia muncul di atas kepala Leon dan menebas Leon dengan seluruh kekuatannya. Merasakan niat pedang menakutkan yang terkandung dalam pedang panjang lawannya, Leon tidak mengelak. Dia hanya setengah berjongkok, lalu menarik tangan kirinya ke dadanya dan langsung meledakkan sebuah pukulan. Kenaikan naga melingkar. Energi tinju yang menakutkan meraung dan menghancurkan pedang tajam itu. Tinju itu hancur dan pedangnya pun hilang. Tubuh Lu Su yang jatuh di udara juga terguncang dan dalam sepersekian detik, Leon mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melakukan pose kuno. Dia benar-benar meraih kaki Lu Su di udara, lalu menghancurkannya ke arah ring dengan kecepatan penuh. Jurus 9 naga mengitari bulan. Lu Su sangat ketakutan sehingga kehilangan akal sehatnya, dan untuk sementara dia tidak bisa menyingkirkan kekuatan tak terlihat itu. Cahaya di matanya berkedip, dan dia langsung menebas Leon. Leon mengangkat alisnya dan harus mundur ke belakang. Aura 9 naga mengitari bulan juga menghilang pada saat ini. Namun sosok Lu Su masih melayang dan jatuh ke tanah. Semua orang di tempat kejadian tersentak. Tidak ada yang mengira bahwa Leon akan mampu mengalahkan master alam bawaan ke-9 dengan tangan kosong. Mungkinkah anak ini justru juga merupakan master alam bawaan ke-9? Tapi berapa umurnya? Ketika penonton masih sangat terkejut, tubuh Lu Su dengan cepat berbalik dan Leon juga bergegas dengan kecepatan penuh saat ini. Dia menghancurkan Lu Su dengan pukulan lain. Lu Su mundur dengan tajam, lalu pedang panjang di tangannya menebas ke atas ke arah Leon. Tetapi Leon tidak mundur, sebaliknya dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menamparkannya ke arah pedang. Pedang tajam itu ditampar oleh Leon dengan satu telapak tangan. Lu Su terkejut. Sosok Leon sudah mendatanginya dan dia memukul bagian atas bahu Lu Su dan menghantam jantung Lu Su. Pukulan itu langsung membuat seluruh tubuh Lu Su terbang keluar. Leon hendak menyerang lagi, tetapi Lu Su yang terbang mundur tiba-tiba menebas secara horizontal dan pedang yang lebih menakutkan datang menebas. Leon mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Sekali lagi dia menghancurkan pedang tajam itu, tetapi sosok Lu Su mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Sambil memegang pedang di kedua tangannya, dia menatap Leon dengan wajah serius. Leon tidak meneruskan serangannya. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk mengatur ki sejati di tubuhnya. Bagaimanapun, Lu Su merupakan master alam bawaan ke-9, dan tembakan terus-menerusnya yang barusan juga menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Kalau bukan karena ki sejatinya yang kuat, Leon pasti sudah lama kehabisan energi. Pada saat ini Lu Su melirik lubang yang dalam di belakang Leon dan tiba-tiba menyeringai. Energimu pasti sudah terkuras habis sekarang. Melalui pertarungan barusan, dia telah menemukan bahwa setiap gerakan dan gaya Leon adalah tembakan habis-habisan yang menghabiskan ki sejatinya sendiri. Di permukaan tampaknya Leon memang berada di atas angin, tetapi dia percaya bahwa kekuatan Leon pasti tidak akan bertahan lama. Leon tersenyum dan tidak berbicara. Dia memang kehabisan banyak energi, tetapi dia tidak peduli. Ada terlalu banyak ki sejati di tubuhnya. Kalau dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun, bagaimana dia bisa layak mendapatkan ki sejati yang begitu kuat? Melihat penampilan acuh tak acuh Leon, Lu Su mendengus dingin. Kau hanya menggertak. Dia hendak menyerang, tetapi kemudian dia melihat Leon sudah bergegas menyerang kembali, dan begitu Leon bergerak, Leon mengeluarkan pukulan tinju yang kuat. Kelopak Su melonjak. Apakah orang ini benar-benar berencana untuk mengalahkannya dengan cara brutal seperti ini?
bab 917, penghinaan yang dilakukan sendiri. Memikirkan hal itu, Lu Zhu hanya mencibir. Pada saat dia bertarung, pada dasarnya dia sudah menemukan kultivasi Leon yang seharusnya hanya berada di sekitar alam bawaan ketujuh. Kalau seorang master alam bawaan ketujuh seperti Leon ingin mengandalkan kultivasinya untuk sepenuhnya menekan Lu Zhu, maka itu berarti Leon harus menghabiskan ki sejati di tubuhnya secara gila-gilaan. Dalam waktu singkat, Leon memang akan berada di atas angin. Tetapi begitu ki sejatinya habis, itu hanya masalah waktu untuk Lu Zhu bisa membunuhnya. Karena Leon ingin bermain seperti ini, maka Lu Zhu pun memutuskan untuk mengikutinya. Dia ingin melihat berapa lama Leon bisa bertahan. Setelah mengetahui detail Leon, Lu Zhu tidak terburu-buru menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghadapi Leon. Melainkan dia hanya bertahan dan hampir tidak pernah menyerang. Bahkan kalaupun sesekali dia menyerang, dia tetap tidak menghabiskan banyak ki sejatinya. Di sisi lain, Leon tidak memiliki niat sedikit pun untuk menunjukkan belas kasihan kepada lawannya. Setiap gerakan dan dayanya penuh dengan ki sejati dan kekuatan tinjunya juga meluap. Tindakannya ini membuatnya terlihat sombong. Gaya bertarung Leon ini terlihat menyenangkan di mata orang yang tidak tahu apa-apa. Hanya saja bagi orang yang bisa mengerti, mereka merasa kalau Leon terus seperti ini, mau tidak mau pasti Leon yang akan kalah. Tuan Yang yang berada di sisi Su Xuan juga berpikir seperti itu. Melihat Leon yang telah sepenuhnya menekan Lu Zhu, Tuan Yang hanya bisa menghela nafas ringan sambil berkata, "Kalau anak ini terus seperti ini, paling lama dia hanya bisa bertahan 1 menit lagi. Setelah itu dia mungkin akan dikalahkan." Su Xuan memandang Tuan Yang dengan bingung. Kenapa bisa begitu? Bukankah saat ini Tuan Wood berada di atas angin? Su Mengqi dan Su Mengjia juga melihat ke atas. Su Mengjia melakukannya karena dia hanya ingin tahu. Tetapi Su Mengqi melakukannya karena dia merasa khawatir. Tuan Yang berkata dengan wajah serius. Dia secara berlebihan mengkonsumsi ki sejatinya. Dia ingin mengandalkan serangan yang kuat untuk membuat Lu Zhu menunjukkan kekurangannya dan untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Zhu. Tetapi Lu Zhu jelas sudah membaca pemikirannya. Jadi dia hanya bertahan dan hampir tidak menyerang. Setiap kali mereka bertarung, tingkat konsumsi ki sejati di antara keduanya berada di dunia yang berbeda. Jangankan kultivasi Leon yang tidak sebaik Lu Zhu, bahkan kalaupun dia setara dengan Lu Zhu, tapi dia menghabiskannya seperti ini, dia pasti hanya akan dikalahkan. Su Xuan tidak berbicara karena dia percaya pada penilaian Tuan Yang. Tetapi Su Mengqi di samping berseru, "Apakah menurut kakek, paman kecil tidak mengerti akan hal itu?" Tuan Yang menggelengkan kepalanya. Dia tentu mengerti. Tetapi bahkan kalaupun dia mengerti, dia tetap harus melakukan ini. Karena ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengalahkan Lu Zhu. Su Xuan bertanya dengan ekspresi bingung. Kenapa seperti itu? Tuan Yang menghela nafas pelan. Kultivasi anak itu seharusnya adalah alam bawaan ketujuh. Dan itu pun bukan alam bawaan ketujuh biasa. Untuk bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu, pada usia seperti itu, dia sudah bisa disebut jenius yang tiada taranya. Tetapi lawannya, Lu Zhu, adalah master alam bawaan ke-9 yang kuat. Kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi daripada Leon. Kalau Leon benar-benar membiarkan Lu Zhu membebaskan tangannya untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Dia hanya bisa menyerang dengan semua jurusnya tanpa mempedulikan konsumsi ki sejatinya yang habis-habisan. Hanya dengan begitulah dia bisa menekan Lu Zhu. Seandainya Lu Zhu tidak mengetahui pemikirannya ini dan memilih untuk berusaha dengan sekuat tenaga menyerangnya,
dia mungkin masih memiliki kesempatan. Tetapi sekarang Lu Su sudah mengetahui niatnya dan tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi. Sepertinya Tuan Yang sudah bisa memvisualisasikan adegan di mana ki sejati Leon habis, dan pada saat itu Leon dibunuh oleh Lu Su dengan satu tebasan. Su Xuan diam, Su Mengjia diam, dan Su Mengqi bahkan lebih diam. Dia bergumam di dalam hatinya. Benarkah tidak ada cara bagi paman kecil untuk mengalahkan pria jahat itu? 1 menit berlalu dengan cepat, tapi Leon masih tidak menunjukkan postur kelelahan sedikit pun. Serangannya masih sama sengitnya seperti biasanya. Su Xuan dan anak-anak perempuannya memandang Tuan Yang satu demi satu. Tuan Yang masih menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ki sejati di dalam tubuh anak itu begitu kuat. Dia sudah bertahan begitu lama, tetapi sepertinya dia akan segera kehabisan ki sejatinya. Kalau dia tetap tidak bisa menemukan kesempatan, maka dia tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Su Mengqi kembali menatap ke arah ring dengan cemas. 1 menit lagi telah berlalu dan Leon yang ada di atas panggung masih menyerang dengan ganas. Su Mengqi kembali menatap Tuan Yang. Tuan Yang menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan kagum, "Luar biasa. Seorang seniman bela diri alam bawaan ke-7 memang memiliki ki sejati yang sangat tebal. Seandainya lawannya adalah master alam bawaan ke-8 biasa, aku khawatir lawannya pasti akan merasa kelelahan oleh serangan-serangannya. Tetapi sangat disayangkan, dia bertemu dengan master alam bawaan ke-9. Itu adalah sebuah eksistensi yang menerobos lautan takdir." Su Mengqi kembali menatap ring itu dengan cemas. Namun, 1 menit kembali berlalu dan Leon yang ada di atas panggung masih belum menunjukkan penurunan. Ketika tatapan Su Mengqi datang lagi, Tuan Yang sudah menutup mulutnya, karena dia juga menemukan bahwa Leon tidak menunjukkan penurunannya. Tetapi justru Lu Su yang selama ini hanya bertahan justru menunjukkan penurunannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri dari alam bawaan ke-7 untuk mengandalkan ki sejati di tubuhnya untuk mengalahkan seorang seniman bela diri dari alam bawaan ke-9, bukan? Semakin tinggi ranah seorang seniman bela diri bawaan, maka akan semakin kuat kekuatan tempurnya. Ini disebabkan oleh beberapa alasan. Poin pertama adalah jumlah ki sejati di dalam tubuh. Dalam keadaan normal, semakin tinggi kultivasi, semakin banyak ki sejati yang terkondensasi di dalam tubuh, terutama setelah melangkah ke alam bawaan ke-7. Setiap kali seseorang menerobos titik itu, maka itu sama saja dengan mereka memiliki tempat ekstra untuk menampung ki sejati mereka. Jangankan perbedaan antara dua alam, bahkan kalaupun itu hanya 1 titik, kekuatan tempurnya bisa lebih kuat 1 poin. Dan setelah mencapai alam bawaan ke-8, di mana 3 titik terbuka, jumlah ki sejati yang dapat ditampung menjadi berlipat ganda, sehingga kekuatan tempurnya secara alami lebih kuat. Poin kedua adalah kualitas ki sejati. Semakin tinggi kultivasi seorang seniman bela diri, semakin dalam pemurnian ki sejatinya, sehingga semakin tinggi kualitas ki sejatinya. Ini seperti penempaan seorang prajurit. Semakin lama waktu penempaan, maka semakin tinggi kualitas prajurit itu. Seorang seniman bela diri dengan kultivasi alam yang rendah seringkali perlu mengkonsumsi beberapa kali ki sejati untuk dapat menangkal serangan seorang seniman bela diri dari alam yang tinggi. Poin ketiga adalah kontrol ki sejati, terutama setelah seorang seniman mencapai alam bawaan ke-6. 8 pembuluh darah ki sejati yang menghubungkan langit luar dan bumi telah dibuka, dan sebagian energi antara langit dan bumi bisa digunakan.
Ini membutuhkan ki sejati sebagai pemandunya. Semakin tinggi kultivasi seorang seniman bela diri, semakin dalam pemahamannya. Itu artinya secara alami akan semakin sedikit ki sejati yang akan dikonsumsi dengan memobilisasi energi yang sama. Ini adalah kontrol ki sejati dan persepsi gerakan. Ketiga poin ini juga menciptakan fakta bahwa semakin jauh seniman bela diri alam bawaan melangkah, akan semakin sulit bagi mereka untuk mencoba melewati tingkat tantangan berikutnya. Leon hanya berada di alam bawaan ketujuh, tetapi Lu Su berada di alam bawaan kesembilan. Apakah itu mengenai kualitas atau kuantitas ki sejati, termasuk kendali ki sejati? Seharusnya Leon jauh lebih rendah daripada Lu Su. Dalam waktu singkat, sangat mungkin bagi Leon untuk mengandalkan sejumlah besar output ki sejatinya untuk mengalahkan Lu Su. Tetapi kalau Leon ingin menghabiskan ki sejati Lu Su, itu sangat tidak mungkin. Apa yang tidak diketahui oleh Tuan Yang adalah bahwa kualitas ki sejati di tubuh Leon telah mampu mengembun menjadi kristal sejak dia berada di alam bawaan keempat. Dan dalam hal kualitas ki sejati saja, di alam bawaan saja, dia benar-benar tidak bisa menemukan beberapa seniman bela diri alam bawaan ki sejatinya lebih murni, yang ki sejatinya lebih murni daripada miliknya. Adapun kuantitasnya, bahkan meskipun Leon belum menembus 3 titik akupuntur utama, namun jumlah ki sejatinya yang dipadatkan oleh dantiannya sangat besar dan pasti lebih banyak daripada ki sejati yang terkandung dalam tubuh Lu Su. Hanya saja Lu Su adalah penguasa alam bawaan ke-9. Dia sudah menembus keberadaan laut kehidupan. Kekuatan spiritualnya sangat besar dan persepsinya tentang energi langit dan bumi sedikit melampaui Leon. Hanya saja beberapa di antaranya tidak signifikan. Jadi kalau dia ingin mengandalkan keuntungan ini untuk mengkonsumsi ki sejati Leon, sebenarnya itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Boom! Pada saat inilah Lu Su melakukan kesalahan yang tidak disengaja dan sebuah celah muncul. Celah itu langsung disambar oleh Leon dan pukulan lain pun mengenai dada Lu Su. Seluruh tubuh Lu Su terpental ke belakang. Ekspresi wajah Tuan Yang langsung memerah. Ini terlalu memalukan. Bab 918, Naga Pemakaman muncul kembali. Melihat pukulan kuat, Leon berhasil meledakkan Lu Su. Hati Su Mengki yang khawatir menjadi lega kembali. Kemudian dengan polos dia bertanya kepada Tuan Yang di sebelahnya, "Kakek Yang, sepertinya orang yang memimpin tadi yang kehilangan kekuatan fisiknya, bukan?" Wajah Tuan Yang memerah karena malu. Pada saat ini, dia merasa sangat ingin ditelan bumi. Dia hanya membuat penilaian berdasarkan kultivasi mereka berdua, dan sebenarnya itu sangat masuk akal. Siapa yang akan menyangka kalau Leon sangat gila, sehingga bukan hanya tubuh fisiknya yang sangat kuat, tetapi bahkan kuantitas dan kualitas ki sejatinya juga tidak lebih buruk daripada Lu Su, dan bahkan lebih tinggi daripada Lu Su. Apakah anak ini benar-benar seniman alam bawaan ketujuh? Dari mana datangnya orang aneh seperti ini? Susuan melihat rasa malu di wajah Tuan Yang dan buru-buru berteriak pada putrinya, "Mengki, sebaiknya kau diam." Su Mengki dengan patuh menutup mulutnya. Ada ledakan kegembiraan di hatinya. Paman kecilnya sangat kuat, bahkan kakek Yang sampai kehilangan muka. Su Mengjia di sisi lain juga menghela nafas dalam diam. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa penglihatannya yang telah dia latih dengan ayahnya selama bertahun-tahun ternyata tidak sebaik adik perempuannya. Hanya saja ketika dia berpikir bahwa bahkan kakek Yang saja bisa melakukan kesalahan, hatinya merasa sedikit lebih baik. Dengan pukulan Leon tadi, suasana seluruh ring telah didorong ke titik klimaks. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda bernama Leon itu
akan begitu kuat sehingga dia akan sepenuhnya menekan Master Alam Bawaan ke-9. Mungkinkah Leon sudah melangkah ke ranah Grandmaster? Grandmaster muda? Mata Foxmeyer berkedip. Tangannya menarik sudut pakaiannya dan bibirnya saling menggigit. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya kalau Leon benar-benar bisa mengalahkan Lu Zhu. Tetapi dari adegan tadi bisa terlihat kalau kekuatan Leon tampaknya memang benar-benar melampaui Lu Zhu. Mungkinkah orang sekuat Lu Zhu tidak bisa mencari jalan keluar dari situasi ini? Hanya wajah Lei Qianqiu yang tetap tenang. Bahkan meskipun dia bisa melihat bahwa ki sejati di tubuh Leon sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga Leon hanyalah Master Alam Bawaan ke-7. Kalau Leon hanya melawan Master dari Alam Bawaan ke-8, Leon mungkin bisa mengalahkan lawannya. Tetapi tidak mungkin bagi Leon untuk membunuh Lu Zhu yang sudah melangkah ke Alam Bawaan ke-9. Perbedaan terbesar antara Alam Bawaan ke-9 dan Alam Bawaan ke-8 adalah terbukanya laut kehidupan. Ini bukan lagi masalah berapa titik akupuntur yang terbuka. Hanya Master sejati dari Alam Bawaan ke-9 yang bisa memahami kekuatan seperti apa yang diwakili olehnya. Dan benar saja, meskipun di atas ring, Lu Zhu dikejutkan oleh ki sejati Leon yang kuat dan hampir menghabiskan ki sejati dirinya sendiri, tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Sebaliknya, ini justru membangkitkan niat bertarungnya yang kuat. Dan dia pun berkata, "Hei nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Baiklah, sekarang aku akan memberitahumu betapa kuatnya kekuatanku yang sebenarnya." Aura menakutkan terus-menerus memenuhi udara dan momentumnya juga meningkat. 7 lubang dan 3 titik akupuntur di tubuh Lu Zhu menyala pada saat yang sama. Dan jubah hijau di tubuhnya berdesir walaupun tanpa hembusan angin. Bahkan rambutnya yang berwarna-warni berdiri tegak. Banyak orang yang awalnya berpikir bahwa Leon akan mencapai kemenangan terakhir kembali mengerutkan kening mereka. Itu karena mereka semua merasa bahwa saat ini sepertinya Lu Zhu terlihat sangat berbeda daripada sebelumnya. Saat ini Lu Zhu seperti orang yang berbeda. Bahkan kalaupun tekanan yang luar biasa itu tidak diarahkan kepada mereka, tapi tetap saja itu membuat mereka merasa seolah-olah ada gunung yang sedang menekan mereka. Apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari Master Alam Bawaan ke-9? Bahkan Ye Xiaosu yang penuh percaya diri pada Leon merasa sangat khawatir saat ini. Tuan Yang kembali membuat penilaian. Tuan Lu Zhu memang layak menjadi Master Alam Bawaan ke-9. Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk hidupnya. Pemuda bernama Leon itu pasti tidak mau berhenti sekarang. Dia akan berada dalam masalah besar. Sifat dari Alam Bawaan ke-9 adalah pemimpin dalam seni bela diri. Untuk mampu mencapai Alam Bawaan ke-9 sangat diperlukan bakat, kerja keras, dan kesempatan. Bahkan kalaupun ki sejati di dalam tubuh Lu Zhu tidak sebaik Leon, tapi bagaimanapun juga, Alam Bawaan ke-9 adalah keberadaan yang berdiri di puncak. Gerakan yang bisa mereka pahami dan pemandangan yang bisa mereka lihat sama sekali bukan apa yang bisa dilihat oleh seniman bela diri alam bawaan lainnya. Ketika Master Alam Bawaan ke-9 menyerang dengan sekuat tenaga, tidak ada cara untuk melawannya meskipun itu dengan mengandalkan kekuatan ki sejati. Pada saat ini, Lu Zhu tiba-tiba berteriak keras, "Rasakan gerakanku ini!" Dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah. Dia memegang pedang di satu tangan dan menebas langsung ke arah Leon. Banyak orang yang sama sekali tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi kelopak mata beberapa seniman bela diri yang telah mencapai alam bawaan langsung melompat dengan liar, termasuk Tuan Yang. Mereka jelas merasa kalau ruang di depan Leon dan Lu Zhu telah berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah pedang Lu Zhu telah menembus kehampaan. Sungguh tusukan yang mengerikan. Kalau posisi Leon digantikan oleh mereka,
Mereka khawatir kalau mereka tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Mereka sudah pasti akan dipotong berkeping-keping oleh kekuatan pedang tak terlihat ini. Pemuda bernama Leon ini, bagaimana dia akan melawan? Alis Leon berkerut, dan pada saat kritis ini tubuhnya tiba-tiba melompat kembali ke langit dan menabrak Lu Su dengan kekuatan naga leluhur turun. Lu Su tertawa. Hei idiot, apakah kau benar-benar berpikir kalau gerakan yang sama ini akan berhasil untuk mengalahkanku? Yang aku tunggu adalah kau. Dan pedang Lu Su yang tadinya menebas secara horizontal, tiba-tiba berubah arah. Bilahnya diarahkan ke Leon yang ada di langit, dan tangannya yang lain juga memegang gagang pedang, seolah-olah sangat mudah untuk mencabut pedang itu dan kemudian menebas ke atas dengan kecepatan penuh. Dalam tatapan ngeri semua orang, cahaya pedang putih yang menusuk meledak dari pedang, lalu bergegas menuju ke arah Leon seperti air terjun yang melawan arus, menarik pedang untuk memecah air. Ini adalah salah satu jurus yang paling dibanggakan oleh Lu Su. Untuk mempraktekkan jurus ini, dia sudah berlatih keras di bawah air terjun selama 3 tahun, sampai dia berhasil memotong air terjun yang mengalir lurus ke bawah 3.000 kaki ke arah hulu dan melawan arus. Ki sejati di tubuhnya benar-benar meledak dan menggerakkan energi antara langit dan bumi, lalu membentuk pedang Ki yang cukup untuk menyelimuti Leon sepenuhnya, dan kemudian dia menebas ke arah Leon. Di bawah cahaya pedang ini, sosok Leon terlihat sangat lemah, seolah-olah hanya perlu beberapa saat baginya untuk dicabik-cabik oleh pedang Ki. Tuan Yang bergumam, "Sudah berakhir, anak itu sudah selesai." Ini bukan pedang biasa. Bahkan kalaupun tendangan Leon barusan penuh dengan kekuatan, itu pasti tidak akan bisa menahan pedang yang begitu menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah pukulan penuh dari Master Alam Bawaan ke-9. Foxmeyer terlihat sangat bersemangat. Lei Qianqiu juga melihat pedang yang bercahaya itu dengan kegembiraan di wajahnya, terutama ketika dia merasa kekuatan Leon dihancurkan oleh pedang itu. Saking bersemangatnya, dia bahkan hampir melompat. Anak ini memang mengejutkan mereka, tetapi hasilnya tetap sama. Kemenangan akan menjadi milik Lu Su. Seluruh dunia bawah tanah Nanyun akan menjadi milik Sekte Lei. Tetapi pada saat ini, energi yang Leon keluarkan benar-benar tersebar. Dan ketika cahaya pedang hendak menebas kaki Leon, tubuh Leon tiba-tiba memiliki ki pedang ekstra, dan ki pedang tajam ini benar-benar membungkus tubuh Leon. Seluruh tubuh Leon berubah menjadi pedang. Pedang yang dipenuhi dengan makna kematian dan keheningan. Pedang naga pemakaman. Bab 919, mendominasi Nagumo. Tubuh Leon terus jatuh, seolah-olah ada pedang surgawi jatuh dari langit. Ketika cahaya pedang tajam itu menyentuh gumpalan pedang Ki ini, mereka meleleh satu demi satu seperti kepingan salju yang bertemu matahari. Mata Lu Su berkontraksi, dan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya datang menghampirinya. Dia tidak peduli untuk terus mempertahankan cahaya pedang. Jadi dia berbalik dan melarikan diri. Dia tahu kalau dia terus bertahan di sini, dia pasti akan mati. Pedang Ki itu terlalu kental. Bahkan kalaupun dia meledakkan semua Ki sejatinya, dia pasti tidak akan bisa menahan Ki pedang kental ini. Melarikan diri adalah satu-satunya pilihannya. Namun dalam sekejap mata, dan hampir pada saat Lu Su berbalik untuk melarikan diri, tubuh Leon sudah mendarat dan menyerempet punggungnya sehingga membuat luka panjang di tubuhnya. Lu Su tidak lagi memiliki keberanian untuk terus menantang Leon. Kalau Leon bisa mendapatkan ki pedang murni seperti itu, maka itu berarti pemahaman Leon tentang kekuatan langit dan bumi
jelas tidak berada di bawahnya. Dengan cara ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki peluang sekecil apapun untuk menang? Orang ini, apakah dia benar-benar hanya seorang master alam bawaan ketujuh? Lu Zhu melarikan diri dengan cepat. Dia berencana untuk melarikan diri dari ring terlebih dahulu dan mengaku kalah secara langsung. Dia adalah seorang master dari alam bawaan ke-9. Namun dia telah memilih untuk mengaku kalah. Kalau begitu, Leon tidak bisa terus mengejarnya dan membunuhnya, bukan? Adapun mengenai semua rencana yang sudah disusun, Lu Zhu sudah tidak peduli lagi. Selama dia bisa melarikan diri dari sini dan kemudian memberitahu tuannya tentang masalah ini di sini dan membiarkan kakak tertua datang, dia masih memiliki peluang untuk membalikkan situasi. Dalam satu langkah, Lu Zhu sudah melarikan diri ke tepi ring. Saat dia hendak melompat turun dan mengumumkan kekalahannya, Leon yang tubuhnya jatuh ke tanah sudah mengangkat salah satu tangannya dan menebas ke depan. Pedang Qi yang terkondensasi di tubuhnya melesat dalam sekejap dan berubah menjadi sinar pedang yang tak terlihat, yang langsung menebas kepala Lu Zhu. Kaki Lu Zhu sudah tidak menjejak di tanah dan dia akan jatuh ke dalam ring. Tetapi gumpalan pedang ini langsung memotongnya menjadi dua, dan ketika tubuhnya jatuh ke tanah, itu menjadi dua bagian mayat yang berlumuran darah. Organ dalamnya yang berwarna-warni mengeluarkan banyak darah. Suasana ring tinju besar itu menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan dengan takjub. Tuan Yang mengira kalau Leon akan mati, kembali membuka mulutnya lebar-lebar. Dan kali ini dia bahkan melupakan rasa malunya. Seorang seniman bela diri dari alam bawaan ke-7 menebas seniman bela diri dari alam bawaan ke-9 dengan paksa. Apakah ini mimpi? Lei Qianqiu tercengang dan bahkan pikirannya menjadi lebih kosong. Dia hanya murid luar dari Grandmaster Lin dan kultivasinya jauh lebih rendah daripada beberapa murid langsung dari gurunya itu. Kultivasi Lu Zhu sendiri bukanlah yang terkuat di antara murid-murid Grandmaster Lin, tetapi dia pasti bisa menempati peringkat 3 besar. Pria super kuat seperti itu ternyata dibunuh oleh anak ini dengan pedang. Kalau dia ingat dengan benar, ketika Leon membunuh murid Grandmaster Lin yang lainnya, pada waktu itu kultivasi Leon hanya berada di alam bawaan ke-4, bukan? Dalam waktu setengah tahun ini, bisa mencapai alam bawaan ke-7 saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa bagi Leon. Namun ternyata Leon masih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat seperti ini. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang seperti Leon? Foxmeyer juga menatap kosong kedua bagian potongan mayat Lu Zhu. Pria yang ada di dalam pikirannya sudah sekuat dewa. Pria yang hampir maha kuasa ini, pria yang berjanji padanya bahwa dia akan mengajari Leon pelajaran yang baik untuknya, ternyata mati di tangan Leon seperti ini. Mungkinkah di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melihat hari kejatuhan Leon? Sementara itu Ye Xiaosu sudah mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia menatap mata Leon seolah-olah melihat dewa. Su Xiaoqin menarik Li Ruyan dengan lebih bersemangat dan terus memberitahunya betapa baiknya hubungannya dengan Leon dan betapa Leon sangat menyukainya. Dia terus-menerus membual bahwa dia sudah lama tahu bahwa anak buahnya ini pasti akan menang. Li Ruyan melirik ayahnya. Li Chenhui hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja mereka bisa melihat kalau Zhu Xiaoqin sedang membual. Tetapi tidak peduli apa, pria kuat ini adalah guru Ye Xiaosu. Dan dengan hubungan seperti itu, asosiasi Sisan mereka akan memiliki kesempatan yang jauh lebih baik di masa depan. Di sisi lain, Mu Qingyun memandang Leon yang ada di atas panggung sambil tersenyum. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti kenapa pemimpin sekte lama tidak akan ragu untuk menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada pemuda yang kultivasinya tidak sebaik dia pada saat itu.
Dengan kultivasi alam bawaan ketujuh, Leon berhasil membunuh master alam bawaan ke-9. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai kekuatan tempur semacam ini? Di tangan Leon, tidak akan sulit bagi sekte penyihir hantu untuk kembali menjadi kekuatan teratas di Zhuzhou. Sementara itu, Lan Suetian, Jiang Liuying, termasuk Su Sanyin, semuanya menghela nafas lega pada saat bersamaan. Pada awalnya ketika mereka melihat Leon mampu menebas Du Guzan dengan pedang, mereka percaya bahwa Leon seharusnya tidak akan memiliki masalah besar saat melawan Lu Zhu. Hanya saja pada saat itu tubuh Du Guzan lemah, tapi Lu Zhu tidak memiliki kekurangan seperti itu. Namun sekarang sepertinya Leon lebih kuat daripada sebelumnya. Setidaknya setelah menggunakan trik ini, tidak ada muntah darah dan pingsan. Dengan kekuatan Leon saat ini, dia khawatir master alam bawaan ke-9 biasa benar-benar tidak ada apa-apanya. Mulai sekarang mereka juga akan memiliki orang yang kuat, yang sebanding dengan master alam bawaan ke-9 sebagai pendukung mereka. Pada saat ini mereka akan lebih setia kepada Leon. Bagaimanapun, master alam bawaan ke-7 bisa membunuh master alam bawaan ke-9. Kalau Leon menerobos alam dan mencapai alam bawaan ke-8 atau bahkan alam bawaan ke-9, akan seberapa kuat dia nantinya. Di gym tidak ada suara sorak-sorai yang bergemuruh. Suasana gym masih sepi. Hanya Leon yang menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya dia bisa menguasai pedang naga pemakaman secara menyeluruh. Dengan pedang seperti itu, bahkan kalaupun itu adalah seorang Grandmaster, apa yang perlu ditakutinya? Pak Tualong sudah sejak lama mengatakan bahwa kultivasi di alam bawaan tidak pernah menjadi standar untuk mengukur kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Bahkan meskipun dia hanya menjadi master alam bawaan ke-7, bukankah dia bisa membunuh begitu saja seniman bela diri dari alam bawaan ke-9? Terlebih lagi dia samar-samar merasa bahwa selain 7 lubang di tubuhnya, ada titik akupuntur lain yang agak longgar. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menerobos hambatan di alam bawaan ke-7 dan menginjakkan kaki di alam bawaan ke-8. Leon tidak menghiraukan Lu Zhu lagi. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa membunuh Lu Zhu dari alam bawaan ke-9. Sekarang dia sudah mendapatkan kembali kepercayaan diri yang dihancurkan oleh pedang Zan. Pada saat ini dia bahkan berani bertarung dengan seorang Grandmaster. Dan faktanya di dunia ini, berapa banyak orang yang telah mencapai ranah Grandmaster. Begitu Leon melangkah keluar dari ring dan dia melihat sesosok tubuh yang dengan cepat berlari untuk memeluknya, Leon tersenyum dan hendak menangkap Ye Xiaosu. Ketika sosok lain bergegas ke pelukannya dengan kecepatan yang lebih cepat daripada Ye Xiaosu. Su Xiaoqin melingkarkan lengannya di leher Leon. Kakinya menjepit pinggang Leon dan bibirnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Leon. Dia berkata dengan wajah gembira, "Leon, kau merindukanku atau tidak?" Tindakan ini terlihat sangat ambigu. Leon tidak bisa berkata-kata. Apakah selama ini Su Xiaoqin ini sangat akrab dengannya? Ye Xiaosu yang tadi bergegas ke depan langsung menghindar ke samping. Dia menyeka keringat dari dahinya dengan marah sambil melemparkan penghinaan terkuat untuk sahabatnya itu. Adapun Su Mengqi di sisi lain, dia menatap Su Xiaoqin yang berada di pelukan Leon dengan tatapan kosong. Siapa wanita ini? Kenapa dia merampok paman kecilku? Bab 920. Hati Xiaosu. Matahari terbenam di dalam sebuah kedai di East Street di kota Huagusan. Seorang pria dan 2 wanita sedang duduk di lantai 2. Sisa-sisa cahaya matahari terbenam menyinari mereka.
seolah-olah memandikan mereka dalam lapisan cahaya suci yang samar-samar. Selain ketiga orang ini, ada juga banyak tamu lain di lantai 2 yang berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang untuk membahas peristiwa besar yang terjadi di kota pada hari ini. Hal terbesar yang terjadi di kota pada hari ini tentu saja duel di gym yang terkait dengan pola dunia bawah tanah seluruh provinsi Nanyun. Tetapi, orang-orang ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki gym. Jadi, yang mereka bicarakan adalah gosip desas-desus. Namun, meski begitu, yang paling banyak dibicarakan orang-orang ini adalah kisah Tuan Wood yang bertarung atas nama Pavilion Lansi dan membunuh semua lawannya. Di mulut orang-orang ini, Tuan Wood digambarkan penuh dengan taring. Tubuhnya kuat dan tinggi dan kekuatannya tidak terbatas. Dan ketika Tuan Wood menghancurkan lawannya, seluruh ring tinju juga dihancurkan. Tuan Wood seperti dewa iblis di dunia. Betapa kuatnya Tuan Wood itu. Mendengar omong kosong orang-orang di sekitarnya, senyum tipis muncul di sudut mulut pria tampan yang duduk di sudut. Gadis dengan baju olahraga merah muda yang duduk di seberangnya juga memiliki senyum penuh pengertian di wajahnya. Tetapi di sebelah gadis itu, yaitu seorang gadis dengan kemeja suspender dan rok mini, memelototi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuan Wood memiliki taring di wajahnya. Tuan Wood, yang kalian sebutkan itu sedang duduk di sini sekarang. Dia memang perkasa, tapi mana ada taring di wajahnya. Dia sangat tampan, oke? Kalau Tuan Wood itu tidak tampan, bagaimana mungkin Tuan Wood itu bisa menjadi prianya? Kalau bukan karena gadis berpakaian olahraga itu yang memegangnya, gadis yang marah itu pasti sudah bergerak menghampiri orang-orang yang membual itu dan memarahi mereka. Ketiga orang ini adalah Leon, Ye Xiaosu, dan Su Xiaoqin. Di panggung gym, Leon membunuh master alam bawaan ke-9, yaitu Lu Zhu dengan pedang naga pemakaman, dan itu sangat mengejutkan penonton. Pavilion Lansi juga sudah sepenuhnya mengamankan posisinya sebagai pemimpin teratas di dunia bawah tanah provinsi Nanyun, dan Sekte Lei yang mencoba menantang posisi Pavilion Lansi menjadi bahan tertawaan orang-orang. Lei Qianqiu mengumumkan di depan umum bahwa dia akan menyerahkan semua wilayah yang sekarang telah direbut oleh Sekte Lei dan mundur dari provinsi Nanyun. Lan Suetian tidak mempermalukannya dan bahkan membiarkannya mengambil mayat Lu Zhu. Adapun mengenai apakah dia akan membunuh Lei Qianqiu di masa depan, itu urusan nanti. Dalam kesempatan seperti ini, ketika orang telah mengaku kalah dan kemudian mereka tetap dibunuh di depan umum, akan membuatnya kesulitan untuk meyakinkan publik. Adapun mengenai apakah Lei Qianqiu akan mencari bala bantuan yang kuat dan kembali, Lan Suetian juga tidak mempedulikannya. Sekte Lei sudah tamat. Setelah kehilangan fondasi di provinsi Nanyun, kalau hanya dengan mengandalkan orang-orang yang benar-benar setia di sekitarnya, Sekte Lei tidak mungkin untuk mendapatkan kembali wilayahnya yang sebelumnya. Bahkan kalaupun Lei Qianqiu menemukan master alam bawaan ke-9 lainnya untuk menantangnya, Lan Suetian tidak peduli. Pada saat itu Lei Qianqiu lah yang melanggar aturan sehingga Lan Suetian bisa sepenuhnya mengandalkan keuntungan dari hal tersebut untuk membunuh Lei Qianqiu. Terlebih lagi ada Leon yang berdiri di belakang Pavilion Lansi. Meskipun yang berada di belakang Pavilion Lansi hanyalah seorang master alam bawaan ke-7, namun master itu bisa secara paksa membunuh master alam bawaan ke-9. Tentu saja, kalau Lei Qianqiu benar-benar bisa mengundang kembali Grandmaster luar negeri Lin Xiaonan, itu akan menjadi masalah lain. Tetapi kalau Lin Xiaonan benar-benar berani campur tangan langsung dalam urusan di provinsi Nanyun, orang-orang dari Pavilion Pedang Susan pasti tidak akan setuju. Lan Suetian
sudah tidak khawatir lagi. Yang harus dilakukannya sekarang adalah mengikuti instruksi Leon dan menggunakan kesempatan ini untuk mengintegrasikan berbagai kekuatan dunia bawah tanah Nanyun. Setelah duel, para bos dari berbagai geng dunia bawah tanah sudah diundang untuk bersama-sama membahas pembagian berbagai wilayah Nanyun. Hal-hal ini semuanya diselesaikan oleh Lan Xuetian. Sementara Leon membawa Ye Xiaosu ke kedai ini untuk bertanya tentang pengalamannya dalam setengah tahun terakhir. Sedangkan untuk Su Xiaoqin, dia datang sendiri mengikuti mereka tanpa rasa malu sedikit pun. Pada saat ini Leon mengetahui bahwa dalam pertempuran Ye Xiaosu mewakili Li Chenhui dari asosiasi Sisan, dan ternyata itu adalah pengaturan dari Ouyang Suo. Lebih dari setengah tahun yang lalu, setelah Leon pergi, Ye Xiaosu dibawa oleh tim Huya oleh Ouyang Suo untuk mendapatkan pelatihan khusus. Kekuatan tempurnya membuatnya bisa dipilih ke dalam cadangan tim Huya. Tetapi dia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Kebetulan dia dan putri Li Chenhui, yaitu Li Ruyan, saling kenal ketika mereka masih anak-anak, dan kebetulan keduanya bertemu kembali. Ye Xiaosu menunjukkan kekuatannya dengan sangat tepat dan akhirnya menjadi perwakilan asosiasi Sisan untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Ouyang Suo mengatakan bahwa selama Ye Xiaosu bisa membantu asosiasi Sisan memenangkan duel, dia bisa secara resmi menjadi anggota tim Huya. Dan arah terakhir asosiasi Sisan juga akan diserahkan kepada Leon. Bagaimanapun, menyatukan dunia bawah tanah Nanyun adalah mandat Ouyang Suo kepada Leon, dan Ye Xiaosu melakukan ini hanya untuk membantu Leon. Memikirkan si tua, Ouyang Suo benar-benar membiarkan gadis lugu seperti itu menyamar di geng bawah tanah. Leon berkata dengan marah, "Orang tua itu benar-benar keterlaluan." Ye Xiaosu tersenyum dan tidak banyak bicara. Bisa bertemu Leon di sini adalah hal yang paling membahagiakannya, dan tidak ada hal lain yang penting. Su Xiaoqin melihat kalau sejak tadi Leon sibuk mengobrol dengan Ye Xiaosu dan tidak bertanya apapun kepada dirinya. Akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia bertanya kepada Leon, "Leon, kemana saja kau selama 6 bulan terakhir ini? Aku merindukanmu sampai mati." Leon tersenyum. "Aku pergi mencari calon istri." Dia tahu apa yang ada di pikiran Su Xiaoqin. Tapi dia tidak berpikir kalau Su Xiaoqin benar-benar mencintainya. Su Xiaoqin tampak sedih. Sepasang matanya menatap Leon dengan tatapan mata menyedihkan dan berkata, "Hah? Mencari calon istri? Lalu bagaimana denganku? Aku sudah merindukanmu selama ini." Ye Xiaosu yang ada di samping menyindir, "Kau hanya anak kecil di mata guruku." Su Xiaoqin memandang Ye Xiaosu dan berkata, "Xiaosu, kau adalah sahabatku. Beginikah caramu membantuku?" Ye Xiaosu melirik Su Xiaoqin dengan tatapan meremehkan. "Kalaupun kau ingin menjadi murid dari guruku, guruku pasti tidak akan setuju." Su Xiaoqin tampak sedih. "Xiaosu, aku adalah sahabatmu. Apakah kau akan mengubur impianku seperti ini? Aku akan merasa sangat sedih." Ye Xiaosu memandang Leon dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mengubur impianmu. Atau aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah begitu, guru?" Melihat kedua gadis ini berdebat di sini, Leon menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Jelas mereka bertiga seumuran, tetapi entah kenapa dia selalu memandang kedua gadis itu sebagai juniornya. Tanpa menunggu Leon menjawab, Su Xiaoqin sudah bertanya kembali tanpa menyerah, "Leon, apakah kau benar-benar mencari calon istri?" Memikirkan wajah cantik Su Yanrou, Leon hendak mengangguk. Tetapi ada suara berisik di tangga dan kemudian dia melihat seorang pria mengenakan pakaian berwarna-warni sedang berjalan dengan ditemani oleh 2 pengawal angkuh.
Ketika tamu-tamu lain melihat pria ini, mereka menunjukkan kekaguman yang nyata di wajah mereka. Pria itu tampaknya sangat menikmati tatapan ini dan hendak menemukan tempat yang bagus untuk duduk, tetapi sekilas dia melihat Su Xiaoqin dan Ye Xiaosu yang duduk di seberang Leon, dan seluruh matanya berbinar. Bab 921, Aliansi Nagumo. Pria itu berjalan lurus ke arah mereka dan mendengus dingin pada Leon. "Hei, tolong biarkan aku lewat." Matanya terus tertuju pada Ye Xiaosu dan Su Xiaoqin, yang satu muda dan energik, yang satunya lagi seksi dan menggoda. Leon mengangkat alisnya karena sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka kalau orang ini akan berbicara seperti itu. Ye Xiaosu mengerutkan bibirnya dan mencibir. Selama hari-hari dia tinggal di asosiasi Sisan, dia sering bertemu dengan pria seperti ini, tetapi mereka semua dengan mudah disingkirkan olehnya. Tetapi sekarang gurunya ada di sini, tentu saja dia tidak perlu bergerak kepada pria ini. Su Xiaoqin juga terlalu malas untuk meladeni pria itu. Dia bukan gadis yang biasa berurusan dengan semua orang secara hati-hati. Sahabatnya Ye Xiaosu adalah tamu nomor 1 dari Li Chenhui, bos asosiasi Sisan. Jadi, ketika mereka berada di kota Hedong, siapa pria yang tetap berakhir baik ketika menggoda mereka? Belum lagi pada saat ini ada Leon di sisinya. Sekarang para petinggi yang mengadakan pertemuan di hotel sebelah harus bersikap hormat ketika mereka melihat Leon. Sementara orang ini hanyalah seorang pria dengan 2 pengawal, tapi berani datang untuk mencari masalah. Bukankah itu artinya orang ini hanya mencari mati? Melihat mereka bertiga tidak memperhatikan keberadaannya, wajah pria itu tiba-tiba menjadi suram. Nama pria itu adalah Liu Dongdong. Dia adalah putra wali kota di kota ini, dan di kota ini dia selalu menjadi eksistensi kecil seperti pengganggu. Meskipun dia tidak akan mengganggu wanita dari keluarga baik-baik, tetapi dengan identitasnya adalah wajar baginya untuk sering menggoda beberapa gadis yang datang dari tempat lain. Hari ini, raksasa dunia bawah tanah di seluruh provinsi Nanyun berkumpul di kota kecil Huagusan, dan ayahnya lah yang bertanggung jawab atas acara itu. Karena itulah kesombongannya bahkan menjadi lebih tinggi. Meskipun ayahnya hanyalah seorang wali kota, tetapi dia bisa tinggal bersama orang-orang besar yang membuat keputusan di dunia bawah tanah Nanyun, yang dengan sendirinya merupakan hal yang sangat terhormat baginya. Di seluruh kota ini, siapa yang berani meremehkannya? Tapi orang-orang luar ini berani memperlakukannya seperti ini. Kemana dia harus menaruh wajahnya? Liu Dongdong berkata dengan marah kepada Leon, "Hei, apakah kau tuli? Percaya atau tidak? Kalau kau tidak menyingkir dari sini, aku akan menyuruh orang menjatuhkanmu." Leon menjawab sambil tersenyum tipis, "Kau bisa mencobanya." Liu Dongdong berkata dengan sangat marah, "Baiklah, kau yang memintanya. Liu San'er, tarik dia ke bawah untukku." Seorang pria kekar di sampingnya segera melangkah maju dan meraih baju Leon. Tetapi setelah menariknya dengan keras, dia menemukan kalau Leon yang duduk di kursi tidak bisa bergerak sama sekali. Liu San'er merasa sedikit malu dan meletakkan tangannya yang lain di bahu Leon. Secara bersama-sama kedua tangannya itu kembali menarik Leon, tetapi Leon masih tidak bergerak. Liu Dongdong sangat marah dan hendak memarahi Liu San'er karena seperti orang yang tidak bertenaga. Tetapi dia langsung dihentikan oleh pengawal yang satunya, dan pengawal itu membisikkan sesuatu di telinganya, seolah mengatakan bahwa pria tampan di depannya itu mungkin seorang master.
Liu Dongdong mencibir. Hah? Seorang master? Hah, memangnya berapa tinggi levelnya? Hari ini semua master di kota ini sedang beristirahat di hotel keluargaku. Jangan khawatir, kalian berdua pergi bersama-sama dan seret dia keluar. Pengawal itu memikirkannya sejenak dan segera melangkah maju. Dia hendak menyeret Leon pergi bersama dengan temannya. Leon yang sudah kehilangan kesabaran sedikit bergoyang dan tubuh kedua pria itu segera terbang keluar lalu jatuh dengan keras ke tanah. Wajah Liu Dongdong menjadi semakin geram, terutama ketika dia melihat tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya. Dia langsung berteriak marah, "Hei, tahukah kau siapa aku? Kau berani menyentuh orang-orangku?" Leon menatap Liu Dongdong dan menyela perkataannya. "Apa hubungannya siapa dirimu denganku?" Liu Dongdong menggeram. "Kau?" Dia ingin bergegas maju untuk bertarung dengan Leon, tetapi dia teringat kalau bahkan kedua pengawalnya sendiri tidak bisa melawan Leon. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau sampai berani maju. Tapi kalau dia pergi seperti ini, dia merasa sangat tidak tahu malu. Akhirnya Liu Dongdong mengeluarkan kalimat ancaman. "Kau sudah mati. Aku akan memberitahumu satu hal. Ayahku dan Master Pavilion Lansi adalah teman dekat. Ketika nanti mereka selesai mendiskusikan sesuatu, aku akan membuatmu menyesalinya." Setelah mengatakan hal itu, dia berbalik dan pergi. Begitu dia berbalik, dia melihat seorang pria jangkung berjalan mendekat. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Ternyata yang datang adalah Lan Suetian, pemilik Pavilion Lansi. Bukankah orang ini sedang mengadakan pertemuan di hotelnya? Bagaimana dia bisa sampai ke kedai ini? Liu Dongdong tidak tahu apakah perkataan yang baru saja dia katakan tadi didengar oleh Lan Suetian atau tidak. Matanya penuh dengan ketakutan dan sambil tergagap dia menyapa Lan Suetian. Tuan Lan Suetian." Namun Lan Suetian mengabaikannya dan berjalan langsung ke sisi Leon dari sampingnya, lalu membungkuk kepada Leon dengan sangat hormat. "Tuan Wood, semuanya sudah dinegosiasikan." Mata Liu Dongdong yang baru saja mengancam dengan sombong langsung melotot. Setelah hari ini, Lan Suetian akan menjadi eksistensi teratas sebagai penguasa dunia bawah tanah di seluruh provinsi Nanyun. Pria sebesar itu sangat menghormati orang ini. Tunggu dulu, Tuan Wood? Dia bahkan memanggilnya Tuan Wood. Mungkinkah dia adalah Tuan Wood yang sama yang membantu Pavilion Lansi mengalahkan banyak master? Tapi bukankah ayahnya mengatakan bahwa Tuan Wood sudah mengalahkan master super dari alam bawaan ke-9? Seseorang yang bisa mengalahkan master alam bawaan ke-9, meskipun dia tidak berwajah hijau dan bertaring. Tapi seharusnya dia merupakan master tua yang berusia 70-an atau 80-an. Bagaimana dia bisa begitu mudah? Setelah berpikir bahwa dia telah memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan, Liu Dongdong sangat ketakutan sehingga kakinya melemah dan dia langsung terduduk di tanah. Matanya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Leon bertanya, "Apakah semuanya berjalan dengan baik?" Lan Suetian mengangguk, "Iya, semuanya berjalan dengan baik. Sama sekali tidak ada yang keberatan." Pada awalnya Pavilion Lansi adalah kekuatan terkuat di Provinsi Nanyun. Kekuatan pribadi Lan Suetian juga jauh melampaui penguasa geng lain. Ditambah dengan kehadiran Leon, dewa yang agung, tentu saja tidak ada riak dalam menaklukkan orang-orang itu dan membentuk aliansi dunia bawah tanah Nanyun. Leon mengangguk, "Baguslah, kau harus lebih memperhatikan masalah ini di masa depan. Mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya mengendalikan dunia bawah tanah Nanyun pada awalnya adalah sesuatu yang direncanakan oleh Lan Suetian." Lan Suetian menjawab dengan hormat, "Aku pasti akan melakukannya." Dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Di masa lalu, meskipun dia adalah pemimpin kekuatan pertama Nanyun,
Mana mungkin dia bisa memegang seluruh geng bawah tanah Nanyun di tangannya sendiri seperti sekarang. Pemimpin aliansi Nanyun, posisi ini jauh lebih tinggi daripada Master Pavilion Lansi. Semua ini diberikan oleh pemuda di depannya. Jadi untuk Leon, dia tidak berani berpikir dua kali. Leon berkata kepada Ye Xiaosu dan Su Xiaoqin, "Ayo, kita pergi." Setelah itu dia bangkit dan pergi. Untuk Liu Dongdong yang sedang duduk di tanah, dia tidak memandangnya. Su Xiaoqin dan Ye Xiaosu juga tidak memandang Liu Dongdong lagi. Liu Dongdong sudah sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tetapi ketika situasi keseluruhan Nanyun sudah tenang, saat ini jauh di pulau kecil Pattaya di pantai selatan Liga Selatan, Tao Hong, pemimpin negara Pattaya yang bermartabat, sedang berlutut di tepi tebing tempat Lin Xiaonan sering duduk bermeditasi. Matanya melihat ke depan. Dia memikirkan berita yang dikirim oleh Lei Qianqiu. Dia masih tidak percaya bahwa Lu Su, yang kultivasinya hanya sedikit lebih buruk dari dirinya, telah dikalahkan oleh pemuda bernama Leon Wood. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan kemarahan macam apa yang akan dia lihat ketika tuannya yang pergi memancing akhirnya kembali dan mengetahui berita itu. Pada saat ini, di permukaan laut yang tak berujung, sebuah perahu datar muncul dari seorang lelaki tua berjubah panjang berdiri dengan tenang di haluan perahu. Perahu datar tanpa peralatan bermotor ini melesat ke arah depan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada speedboat. Bab 922. Ketika perahu itu berjarak kurang dari 100 meter dari tepi tebing, lelaki tua itu tiba-tiba mundur selangkah. Meskipun hanya mundur selangkah, tapi dia langsung sampai ke buritan perahu. Kaki kanannya menggoyang buritan dengan ringan dan seluruh lambung langsung dimiringkan. Lalu perahu datar yang semula bergerak cepat di sepanjang permukaan air, benar-benar terbang seperti anak panah yang tajam. Perahu menerobos udara dan menembak ke arah tebing dengan kecepatan penuh. Hampir dalam sekejap mata perahu sudah mencapai tengah tebing. Tetapi alih-alih langsung menabraknya, dia melesat langsung ke tebing seperti anak panah yang tajam. Orang tua yang berdiri di buritan perahu itu mengangkat sedikit salah satu kakinya dan tubuhnya melompat tinggi seperti batu karang. Dia melompat langsung ke tebing setinggi puluhan kaki dan mendarat dengan kokoh di depan Tao Hong. Meskipun Tao Hong sudah melihat berbagai jenis metode yang luar biasa dari gurunya, tapi dia masih terkejut dengan pemandangan ini. Alam Grandmaster benar-benar misterius. Penggunaan ki sejati di dalam tubuh mereka sudah berada pada titik yang luar biasa. Orang tua itu tidak lain adalah Lin Xiaonan, Grandmaster yang telah pergi setelah kalah dalam pertempuran 300 ronde dengan Xuan Yuan, Master Pavilion Pedang Susan. Dia bertanya, "Ada berita apa?" Tao Hong kembali sadar dan dengan cepat memberitahu Lin Xiaonan tentang berita yang dia dapatkan. "Kakak senior Lei baru saja datang membawa berita. Kakak senior Lu Su sudah dikalahkan." Meskipun Lei Qianqiu adalah murid luar Lin Xiaonan, tetapi dia adalah murid Lin Xiaonan di masa-masa awal. Dalam hal senioritas, bahkan meskipun Tao Hong adalah seorang kakak laki-laki tertua, tetapi seumur hidupnya dia harus memanggil Lei Qianqiu sebagai kakak laki-laki. Tentu saja, ini hanya gelar verbal, karena pada kenyataannya tidak satupun dari beberapa murid dalam Lin Xiaonan yang menganggap penting Lei Qianqiu di mata mereka. Kelopak mata Lin Xiaonan melonjak sedikit. "Apa katamu?" Di dalam hidupnya, hanya ada 5 murid yang benar-benar dia terima. Lei Qianqiu, King Li, Lu Su, Lin San, dan sekarang Raja Pattaya Tao Hong. Di antara mereka Tao Hong, King Li, dan Lu Su semuanya adalah master yang telah mencapai alam bawaan ke-9. Ketika Lin San terbunuh,
Awalnya Lin Xiaonan berpikir bahwa mengirim Lu Su akan cukup untuk membuat perbedaan. Tetapi siapa yang mengira kalau Lu Su juga akan dikalahkan? Tao Hong tidak berani bertele-tele dan dengan cepat menceritakan semua yang terjadi pada pertemuan pahlawan Nanyun. Kelopak mata Lin Xiaonan melonjak liar. Lu Su bukan hanya dikalahkan tetapi juga terbunuh di tempat. Dan orang yang membunuhnya ternyata hanya seorang seniman bela diri alam bawaan ketujuh. Kalau dia ingat dengan benar, ketika anak itu membunuh Lin San, anak itu hanyalah orang yang berkultivasi di alam bawaan keempat. Tetapi hanya dalam beberapa tahun dia sudah mencapai alam bawaan ketujuh dan membunuh Lu Su yang 2 alam lebih tinggi darinya. Sejak kapan Su Shou menghasilkan sosok jenius seperti itu? Merasakan kemarahan Lin Xiaonan, Tao Hong menundukkan kepalanya dan bertanya kepada Lin Xiaonan, "Guru, tolong izinkan aku untuk kembali ke Cina dan membalaskan dendam adik laki-lakiku." Lin Xiaonan tidak berbicara, dia hanya melihat ke arah utara dalam diam. Tao Hong tidak berani berbicara, masih berlutut di tempat menunggu jawaban gurunya. Setelah beberapa lama, Lin Xiaonan berkata dengan ringan, "Panggil King Li, kalian akan kembali ke Cina bersamaku." Kelopak mata Tao Hong melonjak liar. Gurunya ini juga akan kembali ke Cina? Saat itu, ketika gurunya dan Master Pavilion Pedang Susan, yaitu Xuan Yuan, bertarung selama 300 ronde, banyak orang mengira bahwa gurunya akan tetap dihormati meskipun gurunya itu kalah. Tetapi Tao Hong dengan jelas memahami bahwa itu adalah rasa malu terbesar dalam hidup gurunya. Yang lain berpikir bahwa setelah kekalahan gurunya, untuk mengejar ranah seni bela diri yang lebih tinggi, gurunya pergi dan meninggalkan negara Cina. Tetapi alasan sebenarnya adalah gurunya diusir dari negara Cina oleh Xuan Yuan, seorang Grandmaster yang bermartabat. Tetapi dia diusir dari negara Cina. Bukankah itu adalah rasa malu terbesar? Gurunya juga bersumpah bahwa ketika dia kembali lagi ke Cina, itu akan menjadi waktu untuk menghapus rasa malunya. Pada awalnya, gurunya meminta adik laki-lakinya, Lin San, kembali ke Cina untuk membantu Lei Qianqiu mengembangkan kekuatan sekte Lei sebagai persiapan ketika gurunya itu kembali menginjakkan kaki di Longteng. Hanya saja, tidak ada yang menyangka kalau Lin San akan terbunuh. Sekarang, kekuatan sekte Lei sudah dicabut, dan mereka tidak memiliki fondasi di negara ini. Tetapi Lin Xiaonan ingin kembali ke Cina saat ini. Apakah gurunya ingin menantang Master Pavilion Pedang Susan? Tao Hong tidak berani bertanya lebih banyak dan langsung mengangguk dengan hormat. "Baik, guru." Tidak peduli apa yang ingin dilakukan gurunya, bahkan kalaupun di depannya ada gunung pedang dan lautan api, dia akan tetap mengikutinya dengan sekuat tenaga. Setelah Tao Hong pergi, Lin Xiaonan menarik kembali pandangannya dari arah Longteng. Lin Xiaonan bergumam dengan dingin, "Xuan Yuan yang tidak terkalahkan. Aku akan kembali untuk membunuh orang. Maukah kau menghentikanku?" Leon tidak tahu kalau dia bukan hanya diingat oleh Yun Fei Yang, tetapi bahkan Lin Xiaonan, seorang Grandmaster, dari jauh menganggapnya sebagai target utamanya dan bahkan kembali ke Cina secara pribadi untuk membalaskan dendam putra dan muridnya. Pada saat ini Leon sudah meninggalkan kota Huagusan dan mengemudi ke arah kota Nanhe. Setelah mengalami peristiwa akbar ini, dunia bawah tanah Nanyun benar-benar jatuh ke tangannya. Dan atas usulan Lan Suetian, semua organisasi geng yang berpartisipasi dalam acara akbar ini membentuk aliansi Nanyun secara bersama-sama. Pada akhirnya, Lan Suetian, Master Pavilion Lansi, menjabat sebagai pemimpin aliansi. Di bawah pemimpin aliansi, telah dibentuk penatua pelindung yang statusnya setara dengan pemimpin aliansi. Penatua pelindung tidak bertanggung jawab atas urusan tertentu.
tetapi memiliki kekuatan untuk mengawasi dan menghukum organisasi besar di dalam aliansi. Posisi ini dipegang oleh Jiang Liuying. Selain itu, 4 Master Aula juga dibentuk untuk membantu pemimpin aliansi dalam mengelola seluruh aliansi Nanyun yang dibatasi oleh 4 wilayah Nanyun. Master Aula Dongfeng di timur dipegang oleh Su Xuan. Master Aula Nanhe di selatan adalah Su Sanyin. Master Aula Sisan di barat adalah Li Chenhui, mantan presiden asosiasi Sisan. Adapun Master Aula Beiyun di utara dipegang oleh Mu Qingyun. Su Sanyin dan Mu Qingyun adalah orang-orang Leon. Jadi tidak mengherankan kalau mereka memegang posisi seperti itu. Namun bagi Su Xuan dan Li Chenhui, mereka tiba-tiba menjadi Master Aula di kedua wilayah. Itu hampir seperti mendapatkan rejeki nomplok dari langit. Terutama Li Chenhui. Awalnya lingkup pengaruh asosiasi Sisan, hanya kota Hedong, dan dalam hal kekuatan geng saja, mereka bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Tetapi kali ini dia langsung duduk di posisi Master Aula Sisan. Saat ini kekuatannya lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan dia juga mengerti bahwa dia bisa duduk di posisi ini semuanya berkat Ye Xiaosu. Kalau bukan karena hubungan antara Ye Xiaosu dan Leon, mana mungkin dia akan memiliki kesempatan seperti itu? Sementara itu, meskipun Su Xuan tidak bisa mewujudkan ambisinya, tapi pada akhirnya dia bisa menjadi Master Aula bagian timur. Itu juga merupakan hal yang sangat tidak terduga. Dia juga mengerti bahwa kalau bukan karena hubungan putri bungsunya dengan Leon, hal baik semacam ini tidak akan pernah menjadi bagiannya sama sekali. Dalam hatinya dia bersyukur dan berterima kasih kepada Leon. Sebenarnya bagi Leon, penempatan posisi seperti ini hanya masalah kenyamanan. Lebih baik menggunakan seseorang yang dikenalnya untuk membantu mengelola seluruh aliansi daripada menemukan seseorang yang tidak dia kenal. Adapun mengenai apakah mereka memiliki kemampuan untuk duduk di posisi ini, dia percaya bahwa dengan dukungan Lan Suetian, itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Selama dia memberi mereka waktu, pada akhirnya seluruh Nanyun akan menjadi kekuatan paling kuat di bawah komandonya. Bab 923, Tata Letak Leon. Sejak Leon mengetahui bahwa kemungkinan besar orang tuanya masih hidup, keinginan terbesar Leon adalah bisa menemukan orang tuanya. Melalui informasi yang dia peroleh, orang yang menyebabkan kecelakaan penerbangan tahun itu kemungkinan besar adalah kerangka darah yang misterius dan kuat. Sejak saat itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mengikuti instruksi Ouyang Suo untuk pergi ke Nanyun dan mengintegrasikan seluruh pasukan bawah tanah Nanyun adalah salah satu langkahnya. Membantu Kardin menjadi ratu kerajaan Meng juga merupakan rencana yang disusunnya. Sekarang, masalah Nanyun telah diselesaikan dan kerajaan Meng pada dasarnya sudah jatuh ke dalam kendalinya. Ditambah dengan Sisu yang telah lama berada di tangannya. Sebenarnya kekuatan yang dimilikinya sudah sangat kuat sehingga orang biasa pasti tidak akan bisa membayangkannya. Tetapi Leon tahu kalau semua ini masih belum cukup. Kerangka darah yang merupakan salah satu organisasi paling misterius dan kuat di dunia memiliki lingkup pengaruh sampai di seluruh dunia. Jangankan hanya mengendalikan Sisu dan Nanyun, bahkan kalaupun Leon bisa mengendalikan 3 provinsi Suzhou di tangannya, tapi kalau dibandingkan dengan kerangka darah, maka posisinya masih jauh di bawah kerangka darah. Tapi Leon tidak peduli dan tidak khawatir.
Dia masih muda, kekuatannya masih bisa bertambah, dan dia memiliki sekelompok mitra yang cakap di sisinya untuk menemaninya. Yang harus dia lakukan adalah tetap tenang dan terus bergerak sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Namun, setelah menyatukan dunia bawah tanah Nanyun kali ini, dia masih memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal itu adalah melamar Yanrou. Ini adalah janjinya pada Yanrou. Saat ini di telinganya terdengar suara ramah Ye Xiaosu yang menariknya dari lamunannya dan membuatnya kembali tersadar. "Guru, berapa lama lagi aku bisa melihat istrimu?" Leon menoleh dan tersenyum pada Ye Xiaosu. "Tidak akan lama lagi." Setelah pertemuan kelompok pahlawan terakhir, Ye Xiaosu mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ruyan dan berkata kalau dia ingin kembali ke Nanyun bersama gurunya untuk melihat istri gurunya yang belum pernah dia temui. Su Xiaoqin juga ikut bersamanya. Selama ini, Su Xiaoqin selalu berpikir bahwa ucapan Leon selama hampir 6 bulan terakhir ini yang mengatakan kalau dia pergi mencari calon istri hanyalah lelucon. Tetapi ternyata Leon memberitahu mereka dengan sangat serius bahwa itu benar. Su Xiaoqin tidak percaya, jadi dia pun mengikuti Ye Xiaosu untuk melihat wanita cantik seperti apa yang dicari Leon, sampai bisa membuat Leon menutup mata terhadap wanita cantik seperti dirinya. Saat ini Ye Xiaosu bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kalau nanti Nyonya Guru tidak menyukai kami?" Memikirkan karakter Yanrou yang dingin di luar namun hangat di dalam, Leon tersenyum ringan dan berkata, "Itu tidak mungkin. Dia adalah orang yang berhati hangat." Ye Xiaosu menepuk dadanya seolah merasa lega. Su Xiaoqin di samping hanya mendengus dingin. Ye Xiaosu hanya tersenyum melihat ulah sahabatnya itu. Dia sendiri percaya pada penilaian Leon. Dengan kemampuan Leon, sudah pasti wanita yang bisa dicintai Leon adalah seorang wanita hebat. Su Xiaoqin pasti akan merasa malu ketika bertemu dengan istri Leon nantinya. Sekitar pukul 5 sore, Leon akhirnya kembali ke komunitas Country Garden. Ketika melihat Su Yanrou untuk pertama kalinya, Su Xiaoqin langsung tahu kalau dia tidak punya kesempatan. Yanrou, terlepas dari penampilan atau temperamennya, jauh melampaui dirinya sendiri. Tidak heran Leon tidak memperhatikannya ketika mereka bertemu kali ini. Ternyata Leon benar-benar menemukan istri yang begitu cantik. Sementara itu dari dalam lubuk hatinya, Ye Xiaosu justru merasa senang karena gurunya telah menemukan wanita yang begitu sempurna. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kecemburuan terhadap Yanrou. Sebaliknya, dia justru merasa sangat lega. Ketika waktu makan malam tiba, mereka pun makan malam bersama dan mencicipi keahlian Yanrou dalam hal memasak. Su Xiaoqin benar-benar merasa putus asa. Dia menarik Ye Xiaosu kembali ke kamar untuk bersedih. Leon sendiri mengambil kesempatan ini untuk memberitahu Yanrou tentang rencananya menikahinya. Tetapi yang tidak dia duga adalah Yanrou berkata kalau mereka tidak perlu terburu-buru untuk menikah. Ini membuat Leon sangat bingung. Namun dia juga tidak memaksa. Dia menghormati keputusan apapun yang dibuat oleh Yanrou. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yanrou telah membuat keputusan kalau dia hanya ingin menjadi pelabuhan Leon, tetapi dia tidak pernah ingin menjadi belenggu bagi Leon. Menurut Yanrou, kalau Leon ingin menikahi wanita dan menjadikannya istri, wanita itu bernama Ariana. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata lebih dari setengah bulan telah berlalu. Yanrou seperti biasa pergi ke apotik setiap harinya. Dan Ye Xiaosu mulai mencoba menumbuhkan kekuatan internalnya di bawah bimbingan Leon. Untuk kultivasi kekuatan internal, tentu saja lebih cepat lebih baik. Ye Xiaosu memang sedikit lebih tua, tetapi dia memiliki dasar yang baik dan belum terlambat baginya
untuk mulai berlatih saat ini. Leon tidak mengajari Ye Xiaosu metode latihan yang dia kembangkan. Ini bukan karena dia pelit, tetapi karena Pak Tua Long telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa latihan batin yang dia kembangkan hanya cocok untuknya sendiri. Kalau dia dengan gegabah meneruskannya kepada orang lain, maka kemungkinan besar itu akan menyebabkan kematian meridian orang lain. Leon juga tidak memberikan rangkaian latihan ini kepada Gordon dan Abu di awal. Dia memilih metode pelatihan lain yang lebih cocok untuk mereka berdua. Setelah mempelajari situasi Ye Xiaosu, Leon juga memilihkan serangkaian metode pelatihan dan mengajarkannya kepada Ye Xiaosu. Yang membuat Leon merasa senang adalah karena hanya dalam waktu beberapa hari, Ye Xiaosu sudah bisa menemukan rasa Qi. Untuk selanjutnya, Ye Xiaosu hanya perlu berlatih selangkah demi selangkah sampai dia berhasil menjadi seorang master. Adapun mengenai Su Xiaoqin, awalnya Leon berpikir kalau gadis itu akan pergi pada hari kedua. Tetapi, siapa yang menyangka kalau ternyata Su Xiaoqin tetap tinggal di sini? Alasannya adalah karena dia belum pernah melihat rumah mewah seperti ini, jadi dia ingin tinggal sedikit lebih lama. Leon secara alami tidak peduli, dan Yanrou juga sama sekali tidak memiliki keberatan apapun. Ini juga sedikit hidup. Waktu terus berjalan dan saat ini sudah tiba bulan Agustus. Awalnya Leon berencana memanfaatkan waktu ini untuk berkonsentrasi pada kultivasi agar dia bisa menerobos halangan di alam bawaan ketujuh dan kemudian kembali ke Sisu. Tetapi panggilan telepon dari Yurin membuatnya harus kembali ke Sisu lebih dahulu. Leon awalnya ingin membawa Yanrou kembali bersamanya, tetapi Yanrou menolak dengan alasan apotik terlalu sibuk, jadi dia tidak bisa pergi meninggalkan apotik. Dia menyuruh Leon kembali ke Sisu dan melakukan apa yang harus Leon lakukan dengan ketenangan pikiran, lalu kembali setelah semuanya selesai. Leon tidak memaksanya. Pada akhirnya dia meminta Ye Xiaosu tinggal di sini untuk berkultivasi sambil menemani Yanrou. Adapun mengenai bergabungnya Ye Xiaosu secara resmi dengan tim Huya, dia bisa melakukannya secara perlahan. Ye Xiaosu tidak merasa keberatan. Bahkan Su Xiaoqin juga tidak memiliki pendapat apapun dan bersumpah kepada Leon kalau dia akan menjaga kakak iparnya dan Ye Xiaosu dengan baik. Leon hanya tersenyum mendengarnya. Dia menganggap itu sebagai lelucon seorang gadis kecil. Setelah diam-diam menyuruh Jiang Liuying datang untuk melindungi Yanrou, Leon pun memulai perjalanan kembali ke kampung halamannya. Pada 8 Agustus, matahari bersinar. Di aula pintu keluar bandara Sudu, Leon yang mengenakan satu set pakaian kasual putih melangkah keluar dan sosok wanita cantik yang mengenakan cengsam pendek berwarna putih perak dengan penampilan cantik dan temperamen yang mulia langsung terlihat di matanya. Melihat sosok cantik itu, senyum tipis muncul di sudut mulut Leon. Dia baru saja akan melangkah maju untuk memberikan pelukan erat kepada penjemputnya itu, tetapi kemudian dia menemukan bahwa ada seorang pria tampan berdiri di samping wanita itu yang sedang mengobrol dengan wanita itu sambil tersenyum. Bab 924, Jantung Bayangan. Pria itu juga mengenakan satu set pakaian kasual putih dan ada sepasang kacamata berbingkai emas di wajahnya. Sosoknya tinggi dan penampilannya tampan. Ini pasti jenis karakter tingkat dewa pria yang akan membuat seorang wanita terpesona ketika melihatnya. Bahkan bintang-bintang populer papan atas pun akan kalah bersinar kalau berada di depannya. Pria yang tampaknya hampir sempurna ini berdiri di samping Yurin dengan jarak kurang dari 20 cm. Ini jauh melampaui batas antara teman biasa dan pria itu hampir merangkul Yurin ke dalam pelukannya. Secara khusus tatapannya terus tertuju pada badan Yurin. Sepertinya ini adalah rasa hormat untuk Yurin. Tapi Leon dengan jelas bisa melihat tatapan serakah berkedip di mata pria itu.
Karena tidak ingin memberi kesempatan kepada keduanya untuk terus mengobrol, Leon pun berteriak keras sambil melangkah maju. "Kakak Yurin!" Meskipun Yurin sedang mengobrol dengan pria di sebelahnya, namun perhatiannya tertuju ke arah pintu keluar dan dia sudah melihat Leon sejak tadi. Dengan senyum menawan di wajahnya, dia berjalan lurus beberapa langkah dan memeluk Leon erat-erat. Pria itu juga melihat ke sisi Leon sambil tersenyum. Tatapan matanya sangat hangat, seperti seorang kakak ipar yang menatap adik iparnya. Entah kenapa begitu Leon melihat tatapan seperti itu, dia merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Yurin tidak memperhatikan sorot mata pria itu, dan dia juga tidak menyadari ketidakpuasan yang terpancar di wajah Leon. Dia hanya menarik Leon dan memperkenalkannya kepada pria itu. "Tuan Ouyang, ini adalah saudara laki-lakiku. Namanya Leon Wood. Leon, ini adalah Ouyang Qingtian, ketua grup Eropa yang baru saja turun dari pesawat dan kebetulan bertemu denganku di sini." Ouyang Qingtian mengulurkan tangan kanannya ke arah Leon dan berkata dengan sangat ramah, "Aku sudah mendengar banyak tentangmu, dan aku juga sudah mengagumimu sejak lama, Saudara Wood." Leon juga dengan sopan menjabat tangan Ouyang Qingtian dan berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Kau mengenalku?" Ouyang Qingtian tertawa dan sambil mengacungkan jempol kepada Leon dia berkata, "Paman sudah memberitahu kami semua, para juniornya, mengenai perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Kau benar-benar pemuda yang menjanjikan dan luar biasa." Leon mengerutkan keningnya. "Paman?" Melihat keraguan Leon, Yurin menjelaskan sambil tersenyum, "Leon, Tuan Ouyang ini adalah keponakan Jenderal Ouyang. Akhir-akhir ini, bisnis keluarga Ouyang selalu dihubungkan oleh Tuan Ouyang kepada kita." Leon tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata pria ini adalah keponakan lelaki tua Ouyang Suo. Ouyang Qingtian tersenyum. "Aku baru saja tahu kalau Nona Yurin sedang menunggumu di sini. Karena penasaran ingin melihat seperti apa orang yang selalu dipuji-puji tanpa henti oleh pamanku, aku pun tinggal di sini. Sekarang kita sudah bertemu, jadi aku tidak akan mengganggu waktu kalian. Sampai jumpa di lain hari." Yurin juga menyapa Ouyang Qingtian sambil tersenyum. "Oke, sampai jumpa di lain hari." Ouyang Qingtian tersenyum, lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Sudah ada Rolls Royce yang menunggunya di sana. Perhatian Yurin kembali tertuju pada Leon dan dia menarik Leon keluar dari aula. "Ayo, kita pergi juga." Ada juga Bentley hitam yang diparkir di sana. Orang yang mengendarai mobil itu adalah Ye Liu, seorang master bawaan dari sekte penyihir hantu. Setelah penyihir berambut perak dan Gordon pergi ke kerajaan Meng, Lu Sheng mengatur agar master ini melindungi Yurin dengan cermat. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Leon berkata kepada Yurin dengan sedikit tidak sabar, "Kakak, pria itu sepertinya menyukaimu." Yurin menatap Leon sambil tersenyum. "Memangnya kenapa? Kakakmu ini sangat luar biasa. Justru aneh kalau ada pria yang tidak menyukai kakakmu ini." Leon tertegun. Apa?" Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan Yurin tidak memang tadi sangat masuk di akal. Tetapi entah kenapa dia merasa sedikit kesal ketika mendengarnya. Leon pun bertanya lagi, "Lalu bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang dia?" Melihat penampilan gugup Leon, Yurin mengerutkan bibirnya dan tertawa. "Kami hanya memiliki hubungan kerja. Lagi pula kakakmu ini masih muda dan belum berpikir untuk menikah." Secara mengejutkan, suasana hati Leon langsung berubah menjadi lebih baik dan dia berkata, "Itu memang benar, tapi kalau kalian benar-benar cocok, sebaiknya kau mempertimbangkannya." Yurin menatap Leon sambil tersenyum. "Apakah kau sangat ingin melihat kakakmu ini menikah?" Leon buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, bukan seperti itu. Hanya saja pada akhirnya kau kan memang harus menikah." Yurin masih tersenyum sedikit. "Kalau kakakmu ini benar-benar menikah, lalu siapa yang akan membantumu merawat anak-anakmu di masa depan?"
Leon terdiam beberapa saat. Mungkinkah alasan kenapa Yurin tidak menikah adalah untuk membantu dirinya merawat anak-anaknya? Melihat penampilan Leon yang tidak bisa berkata-kata, Yurin pun mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penyelesaian masalahmu dengan Yanro? Leon tidak menyembunyikan apapun darinya. Jadi tentu saja dia tahu apa yang telah dilakukan Leon akhir-akhir ini. Memikirkan kata-kata Yanro sebelumnya, Leon menghela nafas dan berkata, dia mengatakan kalau masalah pernikahan masih bisa menunggu, lagi pula kami masih muda. Yurin menghela nafas ringan. Tidak apa-apa. Ada baiknya kalau kalian menunggu sedikit lebih lama. Leon tertegun. Apa? Kenapa bahkan saudara perempuannya juga merasa kalau lebih baik mereka menunggu sedikit lebih lama? Yurin menatap Leon dan berkata kembali, pernikahan adalah masalah besar. Karena sekarang ada kabar tentang orang tuamu, jadi sebaiknya kau harus menemukan mereka dulu. Apakah kau benar-benar berencana untuk menikah tanpa menunggu mereka kembali? Leon memikirkannya sejenak dan berkata, benar juga. Leon hanya berpikir untuk menebus kesalahannya pada Yanro, tetapi dia melupakan tentang hal ini. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa apa yang dikatakan Yurin sebenarnya bukan hanya agar Leon menunggu orang tuanya kembali. Di dalam hatinya, adik laki-lakinya ini adalah pria paling sempurna di dunia. Dia tidak peduli berapa banyak wanita yang ada di sekitarnya, dan bahkan menurutnya, semakin baik kalau ada semakin banyak wanita di sekitar adiknya ini. Karena itu berarti akan ada semakin banyak keturunan keluarga Wood. Yurin tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kapan kau akan membawanya ke sini untuk ditunjukkan kepada kakakmu ini? Leon menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku ingin membawanya ke sini kali ini, tapi sepertinya dia tidak mau. Leon masih tidak tahu apa yang dipikirkan Yanro di dalam hatinya. Yurin mengangkat alisnya, tetapi kemudian senyum tipis berangsur-angsur muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia sudah menebak jalan pikiran Yanro. Yurin berkata untuk menenangkan Leon, tidak apa-apa, aku akan meluangkan waktu untuk menemuinya dan membantumu menanyakan apa yang dia pikirkan. Leon tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengangguk. Baiklah, karena dia sudah memutuskan untuk menikahi Yanro, jadi menurutnya wajar saja kalau keluarganya ingin bertemu dengan Yanro. Pada akhirnya Leon berkata kembali, ngomong-ngomong, ada apa kau terburu-buru untuk menyuruhku kembali? Di telepon tadi, Yurin hanya meminta Leon untuk segera kembali ke Sisu. Tetapi dia tidak mengatakan alasannya secara spesifik. Yurin menghela nafas pelan. Ada masalah besar. Leon mengerutkan keningnya. Apa? Dengan situasi konsorsium bintang cemerlang saat ini, memangnya masalah apa yang mungkin terjadi? Cerita ini, fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.